Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya bisa melihat saya ya. Pojok terutama paling belakang kiri kanan, sebelah kanan saya, belakang tiang kelihatan. Kelihatan Mas ya? Belakang tiang. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Depan antara sebelah kiri itu terdengar. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selamat berjumpa kembali di kajian akidah sore hari ini yang sebenarnya jadwalnya Ustaz Dr. Sudarno, namun beliau izin karena sakit dulu. Kita doakan semoga beliau, Bapak Ibu dosen kita yang barangkali juga sedang sakit, atau sana kerabat keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesabaran dan kesembuhan. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin warham mautana wa maudal muslimin, amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan materi kemarin, sebelumnya saya akan menyampaikan satu kisah seorang pemuda yang berjuang dengan akidahnya menghadapi kekuasaan raja diktator zalim yang angkuh luar biasa. Seorang pemuda yang berpegang teguh dengan keyakinan akidah tauhidnya gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh tentara-tentara raja yang angkuh tersebut. Seorang pemuda ini dan rakyat umat
masyarakat yang saat itu juga ikut kemudian beriman kepada dakwah ajaran pemuda tersebut, kemudian juga ikut mati syahid, gugur di atas api yang membara. Termasuk seorang bayi kecil dan seorang ibunda, bayi yang semestinya belum bisa berbicara, namun saat itu di hadapan sang raja yang angkuh, di hadapan tantangan yang sangat luar biasa, api yang membara, bayi yang masih digendong, yang baru bisa semestinya mengucapkan saat itu bisa berbicara kepada sang ibunda, masuk ibunda, ikut di dalam api neraka itu. Karena itulah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam api yang disiapkan raja tersebut dan itu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api di dunia dalam film. Pemuda ini hidup dengan perjuangannya diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Buruj. Yang sudah hafal surat Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Cerita raja yang agung bersama tentara-tentaranya menyiapkan bara api menganga luar biasa, disiapkan untuk seorang pemuda yang berpegang teguh dengan prinsip akidah imannya bersama orang-orang yang juga beriman. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, apinya menyala. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan raja yang agung dan tentara-tentaranya itu menyaksikan orang-orang yang beriman dibunuh, terbakar dalam api tersebut. Seperti apa ceritanya? Seorang raja yang agung memiliki seorang dukun penyihir, sangat terkenal sihirnya. Saat itu rakyatnya semuanya masih kufur, belum beriman, di bawah kekuasaan dan pengaruh sihir dukunnya. Suatu hari sang penyihir berkata kepada rajanya, "Raja, aku sudah tua, aku butuh seorang murid untuk melanjutkan ilmu sihirku." Kata sang raja, "Oke, silakan cari murid terbaik, didik dan jadikan dia penerus sihir." Dicarilah penerus dari kalangan anak muda. Ditemukan seorang anak muda yang sangat cerdas, fisiknya kuat luar biasa. Diundang ke kerajaan, menemui raja, meminta izin untuk dijadikan murid sang penyihir. Saat itulah dan sejak saat itulah pemuda tersebut menjadi murid belajar sihir dari sang dukun kerajaan. Hari demi hari, waktu demi waktu berlalu, anak muda ini belajar sihir. Dalam hatinya timbul keraguan, apakah benar ini sebuah kekuatan yang nyata? Sihir meragukan, tapi anak yang cerdas, pemuda yang kokoh. Timbul keraguan hingga suatu hari ketika anak ini berjalan dari rumah menuju kerajaan untuk belajar seperti biasanya, bertemu dengan seorang rahib pendeta. Bertemu dengan seorang rahib pendeta. Aneh dilihat oleh sang pemuda tersebut, pendeta ini sedang beribadah. Ditanya oleh sang pemuda, "Siapa yang engkau sembah?"
ibadah apa ini, wahai sang rahib pendeta? Sang rahib kemudian menyambut pemuda tersebut dan kemudian menjawab pertanyaannya, menjelaskan bahwasanya ibadah yang sedang dilakukannya ini adalah ibadah tauhid, dan ajaran yang sedang dipegang teguh, diamalkan oleh sang rahib ini adalah akidah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keraguan yang selama ini dialami pemuda tersebut semakin kuat dan mulai mendapatkan sedikit jawaban, apakah ini yang benar selama ini, apa yang disampaikan rahib pendeta tadi, ataukah sihir yang diajarkan pendeta dukun yang di kerajaan tadi? Mana yang benar, sihir atau ibadah sang pendeta tersebut? Gejolak dalam hati terus dialami sang pemuda tersebut sembari dia pulang pergi menuju kerajaan, ke rumah kembali, singgah di tempat sang rahib pendeta tersebut, hingga suatu saat kemudian sang pemuda tersebut mengalami suatu kejadian yang sangat luar biasa dahsyatnya. Di tengah jalan, pemuda tersebut melihat ada beberapa orang ingin melintasi jalan, tetapi tidak bisa melintasi jalan tersebut karena ada seekor singa yang menghadang mereka di tengah jalan. Pemuda tersebut menemui orang-orang yang ada di tengah jalan, bertanya, kenapa kalian tidak lewat? Ada apa? Orang-orang kemudian menjawab, ada seekor singa di hadapan kami. Kalau kamu bisa menolong kami membunuh atau mengusir singa itu, maka kami akan mengakui kehebatan dan ilmu. Apa yang dilakukan pemuda tersebut? Pemuda tersebut kemudian diberi ilham. Dia berdoa, wahai Tuhan, seandainya yang dikatakan dan diajarkan pendeta itu kepadamu yang benar, lebih benar daripada yang diajarkan tukang sihir dukun di kerajaan itu, maka aku akan lemparkan sebuah batu ini, bunuhlah singa itu. Jika yang benar adalah ibadahnya pendeta tadi, maka singa pasti akan terbunuh oleh batu tersebut. Apa yang terjadi setelah anak muda itu melemparkan batu tersebut dengan berkah doa yang tulus itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, memberikan petunjuk hidayah kebenaran. Singa itu kemudian terbunuh mati. Saat itu juga orang-orang menyaksikan dengan mata kepala mereka kekuatan yang dimiliki anak muda tersebut. Mereka berlalu, sang anak muda kemudian melanjutkan perjalanannya ke kerajaan. Sampai di kerajaan, kemudian seperti biasanya masih belajar sihir dengan dukun. Namun setelah kembali ke keluarga, ke rumahnya, pemuda tersebut esok harinya sudah tidak kembali lagi belajar sihir ke kerajaan. Hari demi hari pemuda tersebut mulai menekuni, melaksanakan ibadah seperti yang diajarkan oleh sang pendeta. Ajaran ibadah tauhid, akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai meninggalkan ajaran ilmu sihir dukun yang diajarkan sang penyihir di kerajaan. Hari demi hari berlalu, sang penyihir yang ada di kerajaan mulai bertanya-tanya, kenapa anak muda murid itu tidak datang lagi? Hingga pada suatu hari kerajaan mendengar ada seorang anak muda di suatu pedalaman dengan kekuatannya mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang luar biasa, tidak ada obatnya. Lepra, kusta, saat itu belum ada obatnya.
anak muda itu dengan kemampuannya mampu mengobati penyakit-penyakit tersebut. Kebetulan di kerajaan ada seorang menteri buta, mencari obat. Siapa yang bisa menyembuhkan matanya? Dia mendengar anak muda tersebut bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit buta. Datanglah menteri itu kepada anak muda tersebut. Kerajaan belum tahu ternyata anak muda ini adalah murid sang penyihir tadi. Sang menteri datang kepada anak muda itu dan meminta untuk diobati. Seandainya dia bisa disembuhkan, apa katanya? Aku akan mengikuti wahai anak muda. Aku akan mengikuti ajaranmu dan mengikuti akidah keyakinan agama. Kata anak muda itu, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Tuhanku. Kata anak. Sang menteri juga mengikuti. Baik, kalau begitu mintalah doa harapan kepada Tuhanmu agar menyembuhkan buta. Sang anak muda mulai mengobati menteri itu hingga kemudian akhirnya sembuh atas izin Tuhan. Kembalilah sang menteri ke kerajaan. Raja kaget, loh, kok bisa sembuh matamu? Selama ini tidak ada yang bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan buta? Kata sang menteri, Tuhanku, Tuhan orang-orang di luar sana, Tuhan alam semesta, dan Tuhanku juga. Sang raja kaget. Adakah Tuhan selain aku? Kata raja tersebut dengan aku. Sang menteri mengatakan, ya, ada Tuhan yang paling benar, bukan engkau Tuhan. Bertobatlah kembali kepada ajaran agama sebelumnya, kata sang raja kepada menterinya yang sudah bertobat tersebut. Tidak, aku tidak akan kembali. Berita di luar kerajaan semakin kencang tentang kekuatan dan pengetahuan anak muda tersebut bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang-orang banyak mengikuti ajaran tauhidnya, akidah tauhidnya. Sang raja kemudian mulai cemas. Satu menteri sudah lepas dari kekuasaannya, dari agama keyakinan. Undang anak muda itu ke kerajaan. Prajurit pun kemudian bersiap-siap untuk menjemput, menangkap sang anak muda. Setelah tertangkap, dibawa anak muda itu ke kerajaan. Siapa yang mengajarimu seperti ini, wahai anak muda? Dulu engkau belajar sihir. Kami berharap engkau yang menjadi penerus penyihir kami. Kenapa kau malah berbalik melawan kami? Sang anak muda itu kemudian bercerita bahwasanya dulu dia pernah belajar ke seorang pendeta. Maka pendeta itu dicari oleh prajurit-prajuritnya dan tentara-tentaranya. Ditemukan pendeta itu dibawa kerajaan. Di hadapan sang raja dan seluruh keluarga kerajaan, tentara-tentara, sang pendeta, sang menteri yang sudah beriman, di hadapan anak muda itu disiksa sampai menemui ajalnya. Siksaan yang luar biasa, digereji kepalanya sampai terbelah dan mati dalam keadaan seorang yang beriman. Anak muda, kalau engkau tidak segera bertaubat, kembali kepada ajaran kami seperti dahulu kala, maka kami akan menyiksamu, menyiksa orang-orang yang mengikutimu. Apa kata anak muda? Kami akan tetap berpegang teguh dengan akidah tauhid kami. Baik, kalau begitu, sang raja kemudian memerintahkan prajuritnya. Prajurit, bawa anak muda ini ke atas bukit. Perintahkan orang-orang yang beriman kepadanya, percaya kepada ajarannya untuk menyaksikan bagaimana anak muda ini akan dilemparkan dari bukit itu, supaya mereka mengambil pelajaran.
Bawalah anak muda ini ke atas gunung. Ketika sampai di puncak gunung, di puncak bukit itu, anak muda tersebut berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari jahatnya orang-orang yang ingin mencelakai kami." Setelah berdoa, bukit pun berguncang keras. Tentara-tentara yang membawa anak muda itu terpelatih, jatuh semuanya kecuali anak muda tersebut kokoh berdiri di atas bukit. Sang raja menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan, mengirimkan kembali tentara-tentara yang mengaku, "Tangkap anak muda itu." Apakah anak muda itu lari? Tidak. Ditangkap kembali anak muda itu. Untuk kedua kalinya, bagaimana usaha raja untuk menghabisi, untuk membunuh anak muda itu? Bawa anak muda ini ke dalam kerajaan, siapkan kapal terbesar dengan prajurit-prajurit kita, bawa dia ke tengah lautan, lalu cebutkan ke laut. Berangkat tentara-tentaranya ke tengah lautan, dan di tengah lautan, sebelum tentara-tentara itu menceburkan anak muda itu, kembali anak muda itu berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah kami yang beriman kepadamu dari kejahatan tentara-tentara dan raja." Kapal berguncang keras, tentara-tentara yang membawanya terjatuh ke laut, sementara anak muda itu selamat dan kembali ke daerah kerajaan sang raja yang tangguh tersebut. "Kok kembali lagi? Ada apa? Kenapa kau bisa selamat, wahai anak muda?" Sang raja bertanya langsung setelah bertemu kembali dengan anak muda tersebut. "Wahai raja yang agung, selamanya engkau tidak akan bisa membunuhku. Hanya ada satu cara. Salib tubuhku, dan sebelum engkau menyalib, berdoalah seperti ini dengan menyebut nama Tuhan alam semesta." Itu rahasia. Bismi Rabbi hadzal qaum. Dengan menyebut nama Tuhan alam semesta. Ucapkan doa itu, maka engkau akan bisa membunuh. Benar. Sang raja dengan penuh keyakinan ingin membunuh anak muda itu, tapi dengan syarat mengucapkan doa tersebut. Disiapkan tempat untuk menyalib anak muda itu di hadapan seluruh rakyat yang sudah beriman, di hadapan tentara-tentara yang masih angkuh mengikuti rajanya. Raja itu kemudian memerintahkan, "Dengan nama asma Tuhan alam semesta, Tuhan anak muda ini dan Tuhan kalian, salib anak muda ini." Tentara-tentara tersebut berhasil menyalib anak muda itu dan mati. Anak muda tersebut syahid, gugur, tangannya memegang kepala ketika disalib oleh sang raja dan tentara-tentara tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Sang raja semakin kaget, tercengang. Ternyata benar, doanya maju. Apa yang kemudian terjadi? Seluruh rakyat, tentara-tentara sebagian besar mengikuti ajaran anak muda tersebut, meskipun anak muda itu sudah mati. Siapkan api untuk membakar seluruh rakyat yang sudah mengikuti ajaran anak muda itu. Siapkan paling lubang besar untuk api membakar orang-orang rakyat kerajaan tersebut yang sudah mengikuti ajaran tauhid anak muda tersebut. Jeburkan satu persatu mereka, masuk satu persatu, sampai giliran terakhir seorang ibu yang sedang menggendong anak bayinya ragu-ragu, maju mundur, maju mundur, bukan takut karena dirinya, karena kasihan terhadap anak bayinya. Hingga akhirnya kemudian anak bayi itu berkata kepada sang ibunya, "Jangan ragu wahai ibu, maju, masuk ke dalam api itu. Ini adalah jalan kita, jalan iman, jalan kebenaran." Masuklah sang ibu bersama sang bayi, dan itulah
Satu di antara tiga bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam gendong sang ibunya. Siapa yang kedua? Bayi yang pertama, bayi satu betul. Tadi yang kedua siapa? Nabi Isa. Ada satu lagi. Baik. Dalam kisahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Lain kali insya Allah kita ceritakan. Setelah semuanya kemudian dihukum mati oleh sang raja angkuh tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sebelum-sebelumnya mengazab raja-raja yang zalim dengan tentara-tentaranya yang masih mengikuti ajaran kufur dan syiriknya, menyelamatkan orang-orang yang beriman dan masih tersisa. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam wa lahum 'adzabun hariq. Orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan seperti raja tadi dan tentara-tentaranya, telah disiapkan untuk mereka neraka jahannam, neraka yang sangat panas apinya. Hari ini dari kisah tadi, coba kita akan menguatkan kembali akidah iman kita dengan pelajaran aqidatul awam. Kita ulang terlebih dahulu dari nazaman dari aqidatul awam. Yang pertama kemarin sudah sampai bait yang ke-6. Kita ulang terlebih dahulu dari yang pertama. Silakan diikuti dua bait ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. 3, 2, 1. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Lanjut bareng 3, 2, 1. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Bait kelima. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ada 3 atau 4 sifat yang sudah kita pelajari kemarin. Di antara 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang pertama, Allah itu maujud. Apa itu artinya maujud? Ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Yang kedua, qadim, artinya maha lama. Tidak mungkin Allah itu sesuatu yang baru. Karena kalau sesuatu yang baru berarti ada yang menciptakan. Yang ketiga, baqi, maha kekal, abadi. Tidak mungkin, mustahil Allah itu mengalami kerusakan, mengalami pergantian, mengalami perubahan. Karena sesuatu yang mengalami perubahan, kerusakan itu tidak layak menjadi Tuhan, hanya sekedar ciptaan makhluk. Dan yang keempat, Allah itu pasti berbeda dari makhluknya. Zatnya berbeda, sifatnya berbeda, dan perbuatannya berbeda. Meskipun makhluknya ada yang sama memiliki sifat penyayang, tetapi kasih sayangnya berbeda dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kata untuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurna, maha penyayang, maha pengasih, maha adil, dan seterusnya. Sempurna. Baik, yang ketujuh, kita lanjutkan sifat-sifat wajib Allah yang 16 yang lain. Wa qadimun ghani wa wahidun wa ain qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Berikut yang ketujuh, perhatikan. Allah itu berdiri sendiri dan kaya, tidak membutuhkan apapun, tidak memerlukan siapapun untuk melaksanakan kehendaknya. Kalau ada sesuatu yang membutuhkan, memerlukan bantuan orang lain, maka itu dipastikan bukan Tuhan. Yang layak disebut sebagai Tuhan dialah Zat yang maha kaya, maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan apapun ataupun siapapun, tidak membutuhkan alat atau media apapun. Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil, tidak mungkin Tuhan Allah membutuhkan bantuan Anda. Tidak mungkin Allah membutuhkan alat media seperti kita membutuhkan HP, alat-alat komunikasi. Tidak membutuhkan. Lalu kenapa Ustadz Allah harus memberi tugas kepada para malaikat untuk menjaga surga? Lalu kenapa Allah menugaskan malaikat untuk menjaga neraka? Raqib dan Atid untuk menjaga manusia, mencatat amal baik atau buruknya. Lalu kenapa harus menugaskan Munkar dan Nakir untuk menanyai kita nanti di alam kubur? Kenapa harus mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa makhluknya? Apakah berarti itu semuanya Allah membutuhkan bantuan makhluknya termasuk malaikat dan seluruh makhluk yang lain? Sama sekali tidak. Seperti apa ilustrasinya? Kalau ada seorang pejabat tinggi ya, memberi sebuah embanan, taklimat, perintah, surat secara langsung kepada bawahan asistennya. Bagaimana perasaan asisten ini? Tugasnya sangat penting, diserahkan langsung kepada asistennya. Apakah merasa terbebani
atau justru terhormat? Bangga, terhormat. Kalau ada seorang bapak ibu dosen kemudian mengangkat salah satu dari mahasiswa-mahasiswinya, "Nak, Mas, Mbak, saya percaya kepada Anda, tolong sampaikan pesan ini kepada teman-teman ya." Senang tidak kita? Bangga tidak kita dipercayai, diberi amanah oleh bapak ibu dosen guru kita? Senang. Demikianlah kedudukan para malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. "Hai Jibril, sampaikan wahyu ini kepada nabiku, rasulku ini." Terhormat malaikat Jibril karena tugasnya yang paling berat, dia yang melaksanakannya. Terhormat, senang. Bukan berarti Allah membutuhkan bantuan. Allah Maha berdiri sendiri, Maha sempurna. Allah Maha Kaya, Maha sempurna, tidak membutuhkan siapa. Dan seluruh sesuatu apapun bentuknya selain Allah, selain Tuhan, berarti ciptaan, dan ciptaan pasti membutuhkan bantuan orang lain atau apapun. Orang tua kita ya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra putrinya termasuk kita. Suatu saat mereka membutuhkan bantuan kita. Kita gendong mereka, kita tuntun mereka. Mungkin mereka suatu saat akan membutuhkan transferan kita transfer mereka. Membutuhkan makhluk ciptaan karena identik dengan kebutuhan. Allah sama sekali tidak membutuhkan. Lalu kenapa Ustaz manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan kepada kita, sholatlah, puasalah, zakatlah, hajilah. Apakah Allah membutuhkan ibadah kita? Sama sekali tidak membutuhkan sholat kita. Kita yang membutuhkan sholat supaya Allah mengangkat derajat kita. Bisa dipahami? Ya. Allah Maha berdiri sendiri dan Maha Kaya. Maka jangan angkuh. Jangan angkuh. Seperti apa angkuh? Aku tidak mau sholat supaya Allah nanti langsung menegurku. Sekali Allah menegur kita, malaikat Israel datang. Malaikat azab yang datang. Ya. Sifat Allah berikutnya yang keenam. Tadi kelima ya. Qaimun ghani, Maha berdiri sendiri dan Maha Kaya. Maha Esa, Wahid, Maha Esa. Apa maksudnya Maha Esa? Maha Tunggal, Maha Satu. Zatnya satu unsur, tidak terdiri dari lebih dari satu unsur. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Beda antara makhluk dan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan diri Anda sendiri, berapa unsur yang membentuk tubuh Anda. Perhatikan alat-alat di sekitar Anda, berapa unsur spare part yang membentuk merakitnya. Semuanya adalah ciptaan makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Maha Tunggal, zatnya satu. Zatnya satu. Makanya di surat Al-Ikhlas kita senantiasa membaca Qul huwallahu ahad. Katakan dialah zat Allah yang Maha Esa, Tunggal. Sudah bisa dipahami apa maksud Tunggal, Esa, satu? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbedaannya dengan Esa atau tunggalnya manusia. Beda. Berikutnya sifat Allah yang sempurna yang ke-7. Hayy, Maha hidup. Maha hidup. Mustahil, tidak mungkin Tuhan Allah kita itu akan mengalami kematian. Tidak akan pernah mati. Jangankan mati, tidur, ngantuk pun tidak akan mengalami. Makhluk semuanya pasti akan mengalami. Suara berseru sekeras ini pun mungkin masih ada yang ngantuk. Manusia lumrah biasa.
lupa, manusia biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, tidak akan pernah dan mustahil, tidak mungkin Allah itu akan mati. Jangankan mati, lupa sedikit pun tidak akan pernah lupa. Lalai dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya tidak akan pernah lalai. Tercatat di atas, di sana, di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah membutuhkan raqib dan atid untuk mencatat? Sekali lagi, untuk memuliakan, menghormati, memberikan kehormatan makhluk-makhluknya yang dicintai. Qadir, sifat berikutnya, Allah yang maha sempurna adalah maha kuasa. Maha kuasa. Apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi, pasti akan terjadi. Tidak akan ada yang bisa menolak kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang disebut dengan Tuhan Allah itu lemah. Mustahil Allah itu tidak berdaya, pasti berdaya. Makanya kita senantiasa dalam keadaan lemah, malas, kemudian mengatakan dan berdoa, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya sedikit pun, tiada kekuatan secuil pun kecuali atas izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha. Sifat Allah yang wajib berikutnya adalah Maha menghendaki. Allah berkuasa dan berkuasa untuk melaksanakan kehendaknya. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Lalu bagaimana dengan doa-doa kita, Ustaz? Itulah ibadah kita. Kita beribadah dengan doa, Allah akan mengabulkan. Saat ini dikabulkan, langsung kabulkan kehendak Allah. Kuasa Allah untuk melaksanakan kehendak, mengabulkan doa itu saat itu juga. Dan Allah juga maha berkehendak, maha kuasa untuk mengabulkan doa kita nanti. Jangan sekarang, karena Allah tahu yang lebih baik untuk kita. Jangan diberikan sekarang. Kalau diberikan sekarang, kita mungkin akan sombong, merendahkan orang lain. Maka doa-doa kita ditangguhkan sebentar. Nanti kalau sudah alumni, sudah lulus, baru doa-doamu akan aku kabulkan hambaku. Ada yang akan menjadi seorang guru, dosen yang sukses, peneliti yang pakar, menjadi seorang pejabat yang amanah. Saat itulah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti dan jangan bosan untuk senantiasa berdoa saat ini untuk masa depan kita. Boleh jadi doa kita saat ini Allah akan mengabulkan, tetapi masa depan kita. Maha menghendaki, sempurna kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita berdoa belum dikabulkan saat ini, yakinlah Allah sudah mencatat, sudah mendengar dan pasti mengabulkan. Namun Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita saat ini atau nanti. Allah Maha menghendaki, kita tidak bisa memaksanya. Kemudian sifat Allah yang wajib, yang sempurna adalah maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Seperti apa pengetahuan Allah yang sempurna itu? Apa yang telah terjadi pada zaman-zaman yang sudah berlalu, Allah maha mengetahui. Apa yang saat ini terjadi, mungkin kita alami saat ini di dalam masjid ini, Allah maha tahu. Dan apa yang akan terjadi esok hari, pekan depan, bulan yang akan datang, tahun berikutnya dan berikutnya sampai nanti tak terbatas, Allah mengetahui. Itulah perbedaan
pengetahuan Allah, ilmu Allah dengan pengetahuan ilmu makhluk, ilmu pengetahuan kita. Siapa di antara kita yang duduk di dalam masjid ini yang tahu persis apa yang terjadi di pesantren saat ini? Buka HP, chat temannya yang masih di pesantren. Apa yang terjadi di kamarku saat ini? Mungkin dia tahu, tapi teman Anda yang di pesantren juga tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Pengetahuan kita terbatas. Saat ini kita tahu, tetapi apa yang pernah kita alami mungkin kita tahu, tapi terbatas sekali. Lupa, banyak sekali yang sudah kita lupakan masa kanak-kanak kita. Ada yang masih ingat permainan gobak sodor, betengan, kejar-kejaran dengan teman-temannya malam hari ba'da isya. Nah, itu generasi saya, Ustaz. Generasi saat ini mainannya sudah beda. Ada yang masih bisa ingat cara bermain egrang, mungkin tidak mengalami semua. Masa kanak-kanak, berapa banyak memori, catatan-catatan yang kita alami dulu sudah kita lupakan. Itulah keterbatasan memori, pengetahuan, ingatan kita. Yang sudah pernah kita alami pun kita sudah banyak tidak tahu, lupa. Apalagi yang akan datang, yang akan terjadi, sama sekali blank, kita tidak tahu. Kita di dalam masjid ini kita juga tidak tahu menunya untuk buka puasa nanti mungkin seperti ini, tapi hakikatnya yang akan kita makan juga tidak tahu. Banyak yang Ustaz, menunya ditambah dong, tambahi es dawet, es buah, menu makan siang dialihkan ke takjil. Setuju? Sampaikan saja ke pengurus pesantren. Ya, pengetahuan kita sangat terbatas, limited, serba terbatas. Pengetahuan orang tua kita juga terbatas. Pengetahuan ilmu bapak ibu guru dosen yang mengajar kita juga sangat terbatas. Cara menyampaikannya juga sangat terbatas. Pengalamannya berbeda-beda. Satu orang dengan orang lain berbeda. Itulah keterbatasan pengetahuan kita. Oleh karena itu, yang saat ini sedang kuliah di Fakultas FTI, Teknologi Industri, tidak bisa menguasai mata kuliah yang lain yang ada di ekonomi, terbatas. Yang saat ini di Fakultas Kedokteran tidak punya waktu, tidak ada kesempatan untuk belajar mata kuliah tafsir di FAI, tidak sempat, terbatas. Yang di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa tidak ada waktu, tidak ada tenaga, terbatas untuk belajar yang ada di buku. Nah, tetapi ada ilmu-ilmu yang kemudian diintegrasikan, harus tahu. Semua mahasiswa-mahasiswi Unisula harus ada pelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Kenapa harus semuanya, Ustaz? Karena itu bekal hidup dasar pokok yang tidak boleh tidak diketahui oleh orang Muslim. Hanya diajarkan di semua fakultas. Meskipun pada akhirnya juga kemudian pengetahuan PAI kita berbeda-beda, sekali lagi karena keterbatasan. Maka dosen, bapak ibu dosen, guru juga harus menyadari tidak semua mahasiswa-mahasiswinya punya level kemampuannya sama. Ada yang unggul berprestasi di bidang akademik, ada yang luar biasa di bidang seni budaya, semuanya diberi wadah. Ada UKM khusus untuk mereka yang punya minat bakat dan potensi
di bidang hafalan Al-Quran, ICQH. Ada yang punya minat bakat olahraga di bidang KM olahraga, ada yang tarik suara dan seterusnya. Semuanya diwadahi oleh unit sunat sama LPK dan LKP. Jangan terbalik-balik ya, LPK enggak baik. Biasakan datang ke LKP, Ustaz, saya mau beli, mau daftar UKM seni olahraga, katanya di LPK. Terbalik-balik, LKP, LPKA, LKP, LPKA. Susah ya? Pengetahuan, kemampuan kita berbeda-beda. Baik, 2 bait tadi dari 6 dan 7 kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa menjawab pertanyaan sebagian. Siapa sih sebenarnya Allah itu? Mawjud, Allah itu pasti ada, Allah itu qadir yang maha lama, Allah itu baqi maha kekal abadi, Allah itu mukhalifun lil khalqi, berbeda dari makhluknya, Allah itu qaimun ghani, berdiri sendiri maha kaya, Allah itu wahidun maha esa maha tunggal, Allah itu hayy maha hidup, Allah itu qadir maha kuasa, Allah itu murid maha berkehendak. Alimun bi kulli syai', mengetahui segala sesuatu. Sejak zaman azali, zaman duniawi hingga zaman ukhrawi nanti, semuanya ada dalam genggaman kekuasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bait yang ke-8 karena tadi sudah kita baca. Sifat Allah yang wajib, yang maha sempurna berikutnya, Allah maha mendengar. Saat ini apa yang terbersih dalam hati kita, sesudah kenapa dan segera selesai sudah hampir adzan, Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Tentunya yang paling merdu suaranya, yang paling lirih, Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Yang berteriak keras, pasti Allah mendengar. Gerak langkah kaki semut yang paling kecil di tengah malam, di bawah badai hujan, Allah maha mendengar. Ya, dan Allah tahu, maha mendengar doa-doa yang kita panjatkan di malam hari, di kegelapan, yang diganggu dengan nyamuk-nyamuk. Allah maha mendengar doa-doa kita. Yakinlah, apa yang kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar. Oleh karena itu, ketika kita menunaikan ibadah sholat 5 waktu, sholat subuh, bacaan kita keraskan sedikit. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, meskipun lillahi Allah mendengar. Dan Allah mendengar ketika kita membaca surat Al-Fatihah keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang keras dengar, yang pelan pun Allah juga mendengar. Lalu kenapa Ustaz harus ada sholat yang bacaannya keras? Subuh, maghrib, isya, dan ada juga sholat yang harus dibaca lirik, zuhur. Yang masih latihan menjadi imam, latihan dulu dengan sholat zuhur dan asar. Jadi imam Masjid Abu Bakar khusus sholat zuhur dan sholat asar, karena bacaannya tidak terdengar. Allah maha mendengar. Selirik apapun suara yang kita ucapkan, yang keluar dari tubuh kita, Allah mendengar. Ya. Berikutnya Al-Basir, Allah maha melihat.
di kamar sendiri, tidak ada seorang pun, meskipun ada CCTV dari luar, CCTV-nya masuk ke dalam kamar, tidak ada yang bisa mengontrol kecuali iman kita. Allah Maha melihat, Mas, Allah Maha mengetahui, Mbak, meskipun engkau kita sendiri di kamar, Allah mengetahui. Jangan kira tidak ada yang bisa melihat. Maka karena kita beriman, kita percaya Allah mengawasi kita, tidak mungkin kita berani mengambil hak barang teman kita tanpa seizin pemiliknya. Karena Allah melihat kita, mengawasi kita, maka kita tidak berani mengambil lebih menu makan sebelum teman-teman kita sudah mengambilnya juga. Karena Allah mengawasi kita, maka kita tidak berani menggosok, meminjam tanda kutip sandal teman tanpa seizin teman kita. Dan kita juga tidak berani berbohong kepada orang tua, karena seberapapun kita pandai berbohong kepada orang lain, Allah tetap mengawasi, mengetahui kita. Ya. Berikutnya, Al-Mutakallimu, Allah Maha berfirman. Apa wujud firman Allah Subhanahu wa taala? Kita baca dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, itulah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Adakah firman yang lain, Ustaz? Ada dalam hadis-hadis qudsi yang diriwayatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi. Aku ini seperti persis apa yang dikira, disangka oleh hamba-Ku. Bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian coba kita hitung dari bait ke-6 sampai ke-8 sudah berapa sifat-sifat Allah yang sudah kita ketahui dan wajib kita ingat-ingat selalu untuk menguatkan akidah kita. Yang pertama, Allah itu mawjud, artinya apa? Ada. Yang kedua, Allah itu qadim, artinya apa? Maha lama. Yang ketiga, baqi, artinya kekal abadi. Yang keempat, mukhalifun lil khalqi, berbeda dari makhluknya. Yang kelima, qaimun ghani, maha berdiri sendiri, maha kaya, tidak membutuhkan orang lain. Berikutnya, wahidun, keenam, maha esa. Ketujuh, hayy, maha hidup. Kedelapan, qadir, maha berkuasa. Kesembilan, murid, maha menghendaki. Kesepuluh, alim bi kulli syai', mengetahui. Kesebelas, sami', maha mendengar. Ke-12, basir, maha melihat. Dan berikutnya terakhir, al-mutakallimu, berarti sudah berapa sifat? 13. Masih ada 7, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kalau masih ada umur panjang. Allahumma amin. Kita akhiri sebelum berbuka dengan doa bersama-sama, dan sebelum berbuka nanti dan dibagikan takjilannya, mohon sekali lagi tetap dijaga adab di masjid, ketenangan di masjid. Bagi mas-mas, bapak yang belum punya wudhu atau sudah batal, bisa untuk mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum adzan berkumandang, kemudian duduk manis tenang menunggu adzan berkumandang dan bagian takjil, sampai kemudian sholat maghrib berjamaah bagi yang tidak berhalangan. Sekali lagi, terutama untuk bapak yang tidak berhalangan, diharapkan untuk dapat sholat berjamaah maghrib di masjid. Adapun yang berhalangan dapat kembali ke pesantren. Mas-mas semuanya tidak berhalangan ya, tidak ada yang berhalangan, semuanya menunggu takjil dan berbuka.
kemudian sholat maghrib berjamaah di masjid. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril arwahi wa sirri baqaiha. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا الصيام والقيام والإنفاق والصدقة والقرآن. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا ميسر كل أمر عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.